Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembahasan uji kompetensi lingkaran kurikulum merdeka kelas 11. Lanjut ke nomor 4. Diketahui dua tali busur AC, AC, kemudian dan BD pada lingkaran dengan titik pusat O berpotongan tegak lurus di titik P. Kemudian panjang AB sama dengan jari-jari lingkaran nih. Panjang AB sama dengan jari-jari lingkaran. Berarti apa yang diketahui ketika panjang AB sama dengan jari-jari lingkaran, yaitu segitiga AOB adalah segitiga sama sisi. Kemudian apa yang diketahui? AB sama dengan R, kemudian ditanya berapa besar busur AB? Berapa besar busur AB? Nih, untuk mencari besar busur, maka kita menggunakan perbandingan. Ya, perbandingan antara titik pusat pada suatu busur dengan sudut keliling, ya, sudut lingkaran terhadap keliling lingkaran. Ya, jadi kalau dari sini berarti sudut AOB itu berbanding dengan sudut lingkaran sama dengan besar busur AB berbanding dengan keliling semua lingkaran. Oke, kita dapatkan bahwa besar sudut AOB, karena tadi sudah kita ketahui bahwa segitiga AOB adalah segitiga sama sisi, karena AB-nya adalah sama besarnya dengan jari-jari, maka sudut ketiganya adalah sama, yaitu 60 derajat. Dapat dari mana? 180 dibagi 3. Dibagi dengan atau berbanding dengan sudut lingkaran. Jadi sudut lingkaran itu adalah 360 derajat. Sama dengan besar busur AB itu yang ditanya dibagi dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2 pi R. Ya. Kemudian kita sederhanakan 60 bagi 61, 360 dibagi 60, jadi 60 sama dengan AB per 2PR. Kemudian masing-masing ruas kiri dan kanan kita kalikan dengan 2PR. Ya, jadi menjadi 1/60 kali 2PR sama dengan, ini kalau sisi kanan dikalikan dengan 2PR, maka hasilnya 1, jadi tinggal AB saja, sehingga besarnya busur AB adalah 1/60 kali 2 pi R. Kalau R-nya diketahui, maka kita bisa langsung mengerjakan. Tapi karena R-nya tidak diketahui, maka cukup sampai di sini. Oke, kita lanjut ke yang B. Ya. Yang B, yang ditanyakan apa nilai perbandingan DC per AB. Ya, ditanyakan perbandingan tali busur, ya, perbandingan tali busur AB dengan DC berbanding AB. Jelaskan bagaimana kamu mendapatkan jawabannya. Oke, langkah yang pertama yang kita lakukan untuk mencari panjang tali busur DC adalah di sini kita dapatkan bahwa, ya, kita buat dulu nih segitiga. Nah, kita buat segitiganya.
Karena tadi yang diketahui adalah panjang AB sama dengan jari-jari, maka tadi kita ketahui tadi apa? Segitiga sama, ya, segitiga sama sisi, sehingga sudutnya semua sama ya 60 derajat. Nih, 60 derajat. Oke, kita lihat menghadap busur AB, sehingga kita bisa mencari lagi untuk segitiga CAB. Kita ganti warna hitam ya, supaya bisa membedakan antara segitiga biru dan segitiga hitam nih. Oke. Kita lihat sudut pada BCA ya. Sudut BCA itu sama juga menghadap pada busur AB. Jadi apa? Ini merupakan sudut keliling. Sedangkan ini adalah sudut pusat. Nah, akan berlaku bahwa ketika menghadap pada busur yang sama, maka sudut keliling itu adalah setengahnya sudut pusat. Jadi, kita dapatkan bahwa sudut ACB itu adalah nih, habis baterainya, kita taruh dulu. Oke. Jadi kita dapatkan bahwa besar sudut ACB yaitu setengah dikali 60, yaitu 30 derajat nih. Jadi sudut apa nih? Nah, inilah pokoknya. Ini jadi sudut ACB itu adalah sebesar 30 derajat karena menghadap pada busur yang sama. Oke, lanjut. Kita perhatikan lagi apa namanya ya, ini, perhatikan lagi segitiga C P B. Nih, perhatikan segitiga C P B. Tadi kita sudah dapatkan bahwa sudut C-nya, sudut keliling di C, titik C ini adalah BCP itu 30 derajat. Di sini sudah ada tanda siku-siku. Ya. APD dan APB itu adalah membentuk siku-siku. Berarti kita tahu dong untuk mencari sudut PBC. Bagaimana cara mencarinya? Ya, mencari sudut. Kalau ini kan sudut ACB. Ya, cari ACB karena menghadap busur yang sama yaitu AB, maka setengahnya sudut pusat 60 derajat. Oke. Selanjutnya untuk mencari sudut apa tadi? Pada segitiga PBC, kita perhatikan. Maka untuk mencari ini pada segitiga PBC, kita cari sudut CBP. Nah, berarti mencari sudut CBP itu adalah dari segitiga. Ini berarti 180 karena segitiga PBC itu adalah besarnya 180 dikurang dengan nih sudut apa nih? Sudut apa nih? CPB. CPB. Nih. Mau atau enggak di sini aja ya. Berarti 180 dikurang sudut CPB. Nah, kita hapus dulu yang ini. Oke.
Berarti 180 dikurang dengan 90 dikurang lagi dengan sudut PBC. Dikurang lagi dengan sudut dikurang lagi dengan sudut PCB. PCB ya. 90 dikurang PCB tadi 30 derajat. Jadinya berapa itu? Nah, sisa 60 derajat. Jadi 180 dikurang 120. Sisanya 60 derajat. Jadi sudut CBP yang ini. Nih. Ya, pada segitiga PBC, maka besarnya sudut C pada segitiga CBP, maka sudut CBP-nya adalah 60 derajat. 60 derajat. Oke, kita lihat. Sudut PBC itu sama dengan sudut DBC dengan busur menghadap pada busur DC. Ya, menghadap pada busur DC. Nah, kita buat lagi. Jadi kalau menghadap busur yang sama, kita harus kaitkan dengan sudut keliling dengan sudut pusat. Oke, kita buat lagi segitiga. Kita ganti warna dengan warna merah. Nah, supaya tahu, kita tarik lagi nih. Ini harusnya gambarnya sendiri-sendiri ya, tapi kalau nih tarik di O, pusat titik O. Oke, kalau kita melihat DOC merupakan sudut pusat dengan busurnya. Jadi DOC merupakan sudut pusat yang menghadap busur DC. Sedangkan DBC merupakan sudut keliling karena dia ada di salah satu keliling lingkaran yang sama-sama menghadap busur DC, sehingga berlaku bahwa sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Oke. Untuk mencari sudut DOC, mencari sudut DOC akan berlaku C akan berlaku 2 kali sudut keliling. Sudut keliling yang mana? D, B, C. Seperti itu. Jadinya berapa? 2 kali 60 derajat. Nih, 60 derajat berarti 120. Oke, jadi di sini besarnya 120. Yang ditanyakan adalah perbandingan DC. Nah, berarti tali busur DC. Nih, tali busur DC. Nih. Ya. Maka kita lihat ada segitiga. Ya. Ada segitiga sama kaki. Jadi kita cari apotema cari apotemanya. Berarti kan membagi sama
membagi sama, bentar, gimana nih? Nih, di sini O, di sini D, di sini C. Oke, anggap saja sama kaki ya. Nih, DC di, misalnya kita kasih panjangnya X, ya. Misalnya di sini O-nya kasih O aksen. Nah, seperti itu. Dimana kalau DC itu X berarti panjang OC maupun panjang OD yaitu setengah X, setengah X. Kemudian tadi di sini sudut pusatnya 120 ya. 120. Berarti kalau separuhnya ya, separuhnya berarti di sini 60, di sini 60. Oke, karena apa? Kita ingin mencari nilai DC. Maka kita harus gunakan sudut siku-siku. Nah, sudut ini kan segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya berada di titik O, ya, sehingga depannya sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Nah, ketika depan sisi miring ini sudutnya, maka yang kita gunakan, sisi miringnya apa? Sisi miring itu merupakan jari-jari. Karena yang diketahui itu adalah jari-jari, yang ditanya adalah jari-jari, sudut, dan X, maka yang kita cari ya X-nya kan, ya, yang kita cari X-nya. Berarti karena yang kita ini kan adalah berarti menggunakan sinus, kosinus, atau tangan yang menggunakan sisi miring dan sisi depan. Ayo, menggunakan apa? Sinus. Ya, si demi. Ibu ganti dulu warnanya. Apa warna hitam saja atau warna, kayaknya hitam aja supaya kalian lebih jelas. Oke. Oke. Si demi. Jadi sin 60 itu adalah depan. Si demi. Nah, depan permiring. Di mana depannya adalah setengah X dan sisi miringnya adalah berapa itu? R. Sin 60 berapa? Atau di sini aja kali ya. Setengah X per R. Nih, sin 60 adalah setengah akar 3. Sehingga R-nya, kita ganti aja ya. Berarti R-nya adalah setengah. Oh, yang ingin dicari X, sorry. Karena ingin dicari X ada ya, maaf. Karena ingin dicari X berarti yang di luar X itu apa namanya ya? Dijadikan satu. Supaya X-nya saja berarti apa di sini? Kita kalikan dengan 2R. Ya. 2R dikali setengah akar 3, 2-nya hilang, tinggal akar 3R. Setengah R, setengah, ini R-nya hilang, setengah dikali 2 tinggal X-nya saja. Ya kan? Seperti itu. Atau supaya kalian lebih paham lagi, tidak pusing. Oke, dikalikan berarti maaf. Ini
supaya kalian sangat jelas. Berarti setengah akar 3 dikali dengan 2R sama dengan setengah X per R kali 2R. Ini coret, sehingga tinggal akar 3 kali R. Ya. Sedangkan ini, untuk ini R-nya coret. Ya kan? Setengah kali 2 habis. Tinggal X-nya saja. Oke, baru kita masukkan ke dalam perbandingan. Tadi bahwa DC-nya itu ada, berarti kan tanya DC ya. Berarti DC ini tulisannya di mana? DC. Berarti DC banding AB. DC-nya tadi adalah sebentar. Bentar. DC-nya kan ada di X ya. Nah, ya tadi DC-nya adalah X, berarti itu adalah akar 3R atau R kali akar 3. Ya. 3, ingat R-nya di luar akar. Ya, tidak masuk dalam akar. Dibagi dengan AB. Nah, AB-nya adalah tadi R, sehingga jawabannya coret tinggal akar 3. Seperti itu jawabannya. Ya. Oke. Lanjut ke nomor 5. Nomor apa? 5. Mana nomor 5? Nomor 5 di bawahnya. Oke. Berapa panjang tali busur AC? AC. Ingat, ini adalah tali, jadi ini kan segi 4 yang ada di dalam lingkaran, di mana segi 4-nya itu terbentuk dari tali busurnya. Ya. Membentuk apa nih? Layang-layang. Dan itu akan berlaku bahwa apa ini namanya? Perkalian diagonalnya itu sama dengan penjumlahan dari perkalian apa namanya ini ya? Perkalian ini sisi yang berhadapan. Seperti itu. Kemudian berarti apa nih tanya? Berapakah panjang tali busur AC? Ya. Nanti kalian tulis ya, diketahuinya sendiri. Ibu langsung ke jawabannya saja, bahwa AC, ini kenapa tidak mau? Oke, bahwa AC kali diagonal kan, AC kali BD itu sama dengan apa ini namanya nih, AD kali BC, kelihatan enggak nih ya, ditambah dengan DC kali dengan AB. Jadi perkalian diagonalnya yaitu BD kali AC itu sama dengan penjumlahan dari perkalian sisi yang berhadapan. Oke, Ibu ulangin ya, itu nggak kelihatan kayaknya itu.
AC kali BD sama dengan AD tambah kali kok tambah. AD kali BC tambah DC kali AB. Seperti itu. Berarti yang perlu kita ketahui apa lagi? Mencari panjang BD. Ya, karena yang belum diketahui panjang BD. Kalau kita melihat segitiga BDC, ya, walaupun tidak dijelaskan secara gamblang, tapi kita harus berani mencoba bahwa itu merupakan segitiga sama segitiga siku-siku. Siku-sikunya di C, ya, siku-sikunya di C. Kok ini kan jelas nih ya, siku-sikunya di pertemuan dari diagonalnya. Tapi untuk segitiga BDC, segitiga BDC itu tidak dijelaskan bahwa itu merupakan segitiga sama segitiga siku-siku, ya. Jadi, tapi kita sebenarnya mencoba. Kita gunakan saja segitiga siku-siku untuk mencari nilai BD. Maka mencari nilai BD, karena BD merupakan di depannya sudut siku-siku, maka dia merupakan sisi miring. Berarti BD kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Oke, BCD-nya tadi sudah kita ketahui 8 kuadrat. BC-nya 2 kuadrat. Berarti 64 tambah 4 itu adalah 78. Salah 64. Maaf kalau kadang sometimes lost focus. Oke. Jadi 68. Oke, berarti BD-nya adalah akar dari 68. Ini kalau kita ini kan 4 dikali dengan berapa itu? 68. Kemarin sudah dicoba, cuma lupa lagi. Berapa? Kita coba kalkulator saja. 68 dibagi 68 dibagi dengan 4 sama dengan 17. Bersih lagi. 17. Nih, 17 berarti 4-nya kok jadi 2 akar 17. Oke. Itu bedanya. Terus baru setelah ketemu BD, kita masukkan ke dalam rumusnya sini. Nah, berarti AC dikali dengan BD-nya tadi 2 akar 17 sama dengan AD-nya 8. 8 kali BC-nya 2 ditambah DC-nya 8 kali AB-nya 2. Nah, berarti 16 tambah 16 32. AC kali 2 akar 17. Sehingga AC-nya adalah 32 dibagi dengan 2 akar 17 sama dengan 32 bagi 2 16 ya? Salah, ya. Ya, 16. 16 per akar 17. Per akar 17. Nih, ada nggak di situ? 16 akar 17 tidak ada.
berarti harus kita sederhanakan rasionalnya ya. Ini rasional menyederhanakan ikan akar 17, berarti penyebutnya kita rasionalkan, sama-sama kita kalikan dengan akar 17. Jadi 16 akar 17, akar kali akar hilang akarnya tinggal menjadi 17. Ada nggak? Ada yang A. Oke, lanjut ke nomor 6. Segi 4 BDCE adalah segi 4 tali busur. BDCE merupakan segi 4 tali busur. Ya, segi 4 karena nih 1, 2, 3, 4. Titik O adalah titik pusat lingkaran dan besar BOC itu adalah 130. Tentukan besarnya sudut BEC. Ya. Oke. Ini kan apa namanya ya? Kalau kita lihat di sini 130 derajat, maka ini dengan busur BC ya. Maka dengan busur dibaliknya maksudnya. Dibaliknya sini berarti dengan busur BC yang di belakangnya berarti 360 dikurang apa itu namanya? 130 menjadi 230. Ini busur BC tapi dia menghadap ke atas ya. Ini busur BC. Tapi dia yang ke atas. Nih, berarti di sininya 230. Ya, kenapa ini tiganya begini? Oke. Berarti yang ini 230 derajat menghadap pada apa nih? Busur BC. Nah, kita lihat yang BEC. Ya, sama juga dia menghadap busur, mempunyai busur apa namanya? BC. Hanya saja di sini sudut pusat, di sini sudut keliling. Sehingga berlaku sudut apa tadi? BEC adalah setengah kali sudut pusat, yaitu sudut pusatnya bukan yang 130 tapi yang ini 230. Sudut pusat BEC, sudut pusat BC pada busur BC ya, berarti setengah dikali dengan 230 menjadi 115. Oke, jadi di sini adalah 115 derajat. Oke, holas, sudah selesai pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan dengan ulangan di kelas. Silakan belajar dengan baik, pahami, bukan dihafalkan tapi dipahami dengan teorema-teoremanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.